Ia adalah Pajung atau Datu Luwu 14. Ia menikah dengan Datu Balubu yang kemudian melahirkan Oputta Tolebae. Dan Oputta Tolebae menikah dengan putra Towakkaledde, lahirlah 1. Patiarase, 2. Pati Paressa Manjawari alias Petapao, 3. Daeng Sibah atau Madika Buah. Wetendrilawe 1571 adalah Datu Luwu pengganti Datu Maoge. Berbeda dengan sifat Datu yang digantikannya, Datu Wetendrilawe meskipun seorang perempuan tapi memerintah Luwu dengan sikap tegas. Perdagangan yang maju pada masanya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Luwu. Akan tetapi, pesatnya perkembangan tersebut ternyata berdampak pada terganggunya nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Luwu, yaitu adele, lempu, tongeng. Pada masa pemerintahannya, Wetendrilawe memanfaatkan seorang cerdik pandai atau bijaksana yang bernama Tociung yang berdarah Cina sebagai penasehat, dan dalam struktur adat Luwu, Tociung menjabat sebagai Opu Patundru. Tociung ini kemungkinan pula berbangsa Cina Melayu yang datang ke Luwu bersama pedagang-pedagang dari Malaka atau Riau. Tociung kerap mengundang anggota adat Luwu untuk berdiskusi apabila ingin pengambilan keputusan. Ketika itu hukum semakin ditegakkan. Terhadap pelanggar hukum berat akan dipenggal yang disebut dalam bahasa lokal yang artinya berkalung benang merah. Beberapa hukum dasar Kedatuan Luwu dirumuskan, antara lain berikut adalah terjemahannya. 1. Rajanya tidak menganiaya, rakyat tidak dianiaya. 2. Raja memelihara atau memeriksa, rakyat dipelihara atau diperiksa. 3. Raja memaafkan, rakyat dimaafkan. 4. Raja tidak mencela, rakyat tidak dicela. 5. Parit menggeser rumah, rumah menggeser tanaman. Adapun keempat butir hukum dasar Luwu di atas merupakan bentuk hubungan dalam tatanan pemerintahan, sementara butir kelima berhubungan dengan tata pengaturan kehidupan masyarakat atau penduduk. Dari sini menunjukkan bangunan atau fasilitas-fasilitas umum diutamakan. Jika ada pembuatan parit yang harus melewati sebuah rumah penduduk, maka rumah tersebut mesti digeser. Termasuk pula jalanan umum, pasar, tanah lapang untuk memenuhi kebutuhan para pemuda atau rakyat, dan sebagainya. Situasi lain pada masa Wetendrilawe adalah kearifan kaum bangsawan yang mulai merosot. Keluarga bangsawan melakukan tindakan sewenang-wenang dan sering melanggar prinsip hukum dasar Luwu. Para keluarga bangsawan itu juga mulai banyak yang memanfaatkan penghormatan dari kalangan bawah atau rakyat biasa untuk berbuat semaunya. Hal ini juga menimpa penguasa lokal atau Arung Palili. Karenanya, Wetendrilawe sangat menjaga agar keadaan tersebut tidak terjadi. Maka ketika itu ditegaskanlah adanya 4 jenis manusia yang perlu dijaga ketat. Luwu artinya direntang-rentangkan benang pelurus, yaitu orang kuat termasuk para bangsawan, orang curang biasanya pada pedagang dan penguasa, orang pintar dalam arti lihai, orang dungu karena tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Dengan usaha gigih Wetendrilawe, akhirnya Kedatuan Luwu semakin makmur. Norma-norma hidup pun kembali ditegakkan. Atas usul Tociung, Wetendrilawe mengadakan perubahan tentang bentuk kerajaan, yakni dari bentuk absolut monarki menjadi bentuk konstitusi monarki, yaitu dari bentuk kerajaan yang tidak terbatas kekuasaannya menjadi kerajaan yang terbatas kekuasaannya. Sebab sudah ada hukum-hukum dasar yang baru yang harus ditaati oleh Datu. Selain perkembangan tatanan hukum yang dicapai pada masa Wetendrilawe, sektor hasil bumi dari hutan pun semakin dapat dioptimalkan. Meskipun barang yang diperdagangkan telah habis diperjualbelikan keluar wilayah kerajaan, namun hasil bumi tetap banyak dihasilkan oleh penduduk. Karenanya, pada masa itu perahu tipe Lambo dan Pajala mondar-mandir dari pelabuhan Luwu ke Bandar Goa membawa barang dagangan. Sementara sebagian perahu Luwu lainnya hanya sampai di Wajo dan Bone. Pelabuhan Doping, Jalang, dan Palima di pesisir Teluk Bone juga banyak dikunjungi oleh perahu dari Luwu. Adapun sebagai pusat pengrajin perahu ialah Pau, suatu kampung di sekitar Malangke.